Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan juga Sobat ISEF, pengunjung Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Terutama yang saat ini sedang berada di area stage talk show ISEF. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, senang sekali saya Raisya sebagai pemandu acara dalam sesi talk show kali ini yang mengusung tema Master Plan Industri Halal. Boleh kita berikan semangat dan aplausnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Sobat ISEF, talk show kali ini merupakan bagian dari Syariah Fair dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Para narasumber yang akan hadir di sesi talk show setiap harinya merupakan pelaku usaha, pakar, praktisi, serta public figure dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai informasi pula bahwa dalam rangkaian acara ISEF kali ini juga menghadirkan berbagai pameran produk halal, modest fashion atau exhibition, berbagai booth lembaga keuangan syariah, tablik akbar, fun walk, dan masih banyak acara lainnya. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, tanpa berlama-lama lagi untuk memulai acara talk show sore ini, izinkan kami mengundang moderator sore ini, Direktur Industri Produk Halal KNEKS kepada Bapak Afdal Aliasar, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di dalam rangkaian acara ISEF. Ini yang saya hormati, hadir bersama kita Bapak Kepala BPJPH, Pak Muhammad Akil Ilham. Kemudian nanti juga ada para narasumber, saya akan perkenalkan satu-satu. Pak Oni dari Bappenas, Bapak Ibu pimpinan lembaga perguruan tinggi, dan para pelaku usaha tentunya. Adik-adik mahasiswa yang hari ini mungkin menantikan ya, seperti apa sebenarnya Master Plan Industri Halal Indonesia ke depannya. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai rencana atau roadmap ataupun peta jalan dari industri halal Indonesia. Sebelum membuka diskusi, kami ingin memperkenalkan para narasumber yang akan hadir bersama kita. Pertama adalah Bapak Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Kami persilakan untuk ke depan. Narasumber kedua adalah Dr. Yuda Heriawan Asnawi, beliau dari IPB University. Silakan Dr. Yuda bergabung bersama kami. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita membuka diskusi mengenai Master Plan Industri Halal Indonesia, kami akan menayangkan apa yang terjadi kemarin di dalam acara opening ceremony ISEF yang ke-10. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang hadir di dalam opening ceremony, tapi kita akan tayangkan kembali apa dan bagaimana arahan dari Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengenai langkah ke depan industri halal Indonesia. Silakan ditampilkan. Hari ini kita juga menyaksikan peluncuran Master Plan Industri Halal Indonesia. Saya mengapresiasi hal ini
karena merupakan dokumen penting bagi keberlanjutan pengembangan industri halal di tanah air. Saya minta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Keuangan dan kementerian serta lembaga terkait lainnya, termasuk Bank Indonesia, agar mengawal dan segera merealisasikannya. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi ISEF ke-10 tahun 2023 serta meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 dan aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Dengan ini saya nyatakan diresmikan. Dalam rangka mensinergikan stakeholders dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, serta menjadikan peta jalan Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia, kementerian dan lembaga bersama KNEKS meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Baik, demikian tadi kita sudah saksikan Bapak Wapres sudah meluncing Master Plan Industri Halal Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui, sudah ada executive summary dan beberapa informasi mengenai Master Plan. Mungkin bisa ditampilkan QR code-nya untuk silakan di-download executive summary-nya di website KNEKS. Silakan untuk bisa mengetahui, memang ini bukan buku yang lebih detail, karena nanti kita akan coba daftarkan dulu nomor ISBN-nya dan nanti kita akan publish secara lebih detail. Namun hari ini Bapak Ibu akan bisa melihat summary dari Master Plan Industri Halal Indonesia. Oke, untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya mungkin ingin membuka pertama dengan Pak Andi Rizaldi. Beliau dari Kementerian Perindustrian. Pak Andi, mungkin dengan sudah di-launchingnya Master Plan Industri Halal ini, insya Allah ke depan industri halal akan menjadi sesuatu yang lebih bertenaga lagi, sesuatu hal yang lebih bergerak lagi, dan kita semua ingin mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal global, pemain industri halal terkemuka. Nah, dari Kementerian Perindustrian sendiri sudah seperti apa melihat industri halal dan apa-apa saja yang mungkin sudah dikerjakan nih Pak Andi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala JPH Pak Muhammad Akil, yang terhormat narasumber Pak Dr. Yuda Heriawan Asnawi dari Sekolah Bisnis IPB, yang terhormat juga ada Ibu Ois dari UIN, dan Bapak Ibu yang kami hormati yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh moderator Pak Afdal, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023 sampai 2029. Kami di Kementerian Perindustrian saat ini bekerja berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Jangka Panjang yang dibuat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2035. Ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14
tahun 2015. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Afdal tadi, di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional atau disingkat RIPIN, ini ada 10 sektor industri prioritas yang dikelompokkan menjadi industri hulu, kemudian industri pendukung, dan industri andalan. Dari 10 sektor tersebut, ada 3 sektor yang menjadi bagian dari Master Plan Industri Halal Indonesia, yaitu industri pangan, kemudian industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, serta industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka. Nah, dari 3 sektor itulah Pak Afdal, kami merasa sudah inline. Kalau boleh ditayangkan di slide berikutnya mungkin, lanjut lagi. Nah, jadi dengan adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional ini, kami merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan dan membina sektor industri ini terkait langsung dengan Master Plan Industri Halal Indonesia, yang dimana isinya adalah menjadi prioritas dari pengembangan industri di Indonesia sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 sampai 2035. Jadi secara garis besar mungkin itu dulu Pak Afdal yang kita lakukan, dan ini kemudian kami turunkan. Kalau Master Plan tadi dari 2023 sampai 2029. Nah, RIPIN yang 20 tahun ini juga selanjutnya kami turunkan ke dalam Kebijakan Industri Nasional 2020 sampai 2024. Dan berikutnya nanti Kebijakan Industri Nasional seri ketiga itu kami lanjutkan dari 2025 sampai dengan 2045. Jadi kami bagi ke dalam periode-periode sehingga nanti kami bisa memonitor sejauh mana perkembangan, kendala, support yang diperlukan dalam pengembangan sektor-sektor ini. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak Afdal. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Andi. Jadi kalau kita lihat bahwa dari 10 sektor prioritas yang tadi disampaikan oleh Kemenperin, di dalamnya ada makanan minuman, kemudian ada farmasi, kesehatan, dan bahkan tadi termasuk juga kulit dan alas kaki itu juga menjadi poin. Nah, menarik. Kami melihat dari banyak kementerian dan lembaga nih Pak Andi. Kementerian Perindustrian yang bergerak lebih cepat melahirkan ada yang namanya Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Ini maksud dari lahirnya Pusat Pemberdayaan Industri Halal di Kementerian Perindustrian untuk mendukung pengembangan industri Indonesia ke depan. Kira-kira positioningnya ada di mana nih Pak? Baik, terima kasih Pak Afdal. Jadi kami di Kementerian Perindustrian ini berpikir kalau kita memiliki RIPIN 2015 sampai dengan 2035 yang bentuknya adalah program atau kegiatan, tetapi tidak ada unit yang bisa memantau dari hari ke hari pelaksanaan RIPIN itu. Nah, oleh sebab itulah di dalam nomenklatur Kementerian Perindustrian yang baru yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 7 tahun 2021, maka dibentuklah satu unit eselon 2 di Kementerian Perindustrian ini yang dinamakan tadi yang disampaikan oleh Pak Afdal. Jadi kami membentuk satu unit yang disebut dengan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Apa maksudnya tadi disampaikan oleh Pak Afdal? Tujuannya adalah untuk mengawal apa yang sudah dituangkan di dalam RIPIN. Jadi sekalipun kami memiliki Direktorat Jenderal Agro misalnya yang mengurusi pangan, kemudian Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi Tekstil yang mengurusi farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, kami pikir, kami perhitungkan harus ada unit yang mengawal gitu. Dan terbentuklah di nomenklatur yang baru ini. Jadi sampai sekarang dari tahun 2021
usia dari Pusat Pemberdayaan Industri Halal ini sudah 3 tahun Pak Afdal. Dan selama 3 tahun itu kami beserta teman-teman dari KNEKS, kemudian dari KL, dari UIN, dari universitas lain, termasuk juga dari Kementerian Agama tentu saja, kami bekerja sama untuk terus-menerus mempromosikan ekonomi halal atau halal itu sendiri gitu. Nah, seperti mungkin yang sudah dilakukan ISEF yang mengkhususkan pada bidang ekonomi, ini mungkin sudah tahun ke-10 ya Pak Afdal ya. Sudah tahun ke-10 menyelenggarakan. Sudah 1 dekade nih Pak. Sudah 1 dekade ya. Harus dibikin seremoninya tuh Pak Afdal. Nah, seperti ISEF ini kan sudah terus-menerus dilakukan kerjasama Bank Indonesia dengan KNEKS dan stakeholder terkait sampai usianya 10 tahun gitu. Nah, kami di Kementerian Perindustrian juga ingin membuat legacy dengan stakeholder yang ada yang tadi kami sebutkan. Setiap tahun mulai tahun 2021 kita menyelenggarakan yang disebut dengan IHIA, Indonesia Halal Industry Award, yang diselenggarakan oleh unit kerja yang baru yaitu Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Apa tujuannya? Tujuannya antara lain adalah untuk memberikan apresiasi. Karena biasanya salah satu proses edukasi selain dari punishment harus ada reward, harus ada apresiasi. Nah, di situ kita memberikan apresiasi kepada semua stakeholder yang memang mempromosikan, menggaungkan, menggalakkan yang terkait semua dengan halal. Apakah itu industri, kawasan industri, ekonomi Islam, dan sebagainya. Sehingga pada pelaksanaan IHIA, Indonesia Halal Industry Award yang ketiga kemarin, belum lama kita laksanakan, kita mengkategorikan penerima award ini menjadi 20 kategori. Alhamdulillah dengan bantuan stakeholder, kami bisa menerima pendaftaran lebih dari 600 atau sekitar 700 peserta yang kemudian kita kategorisasi menjadi 20 kategori. Jadi mungkin itu Pak Afdal kenapa kemudian kami pikir penting membuat satu struktur, membuat satu nomenklatur yang menjadi bagian dari struktural Kementerian Perindustrian. Nah, kami pikir mungkin selain dari Kementerian Agama ya kami yang membuat gitu, yang tidak berlatar belakang agama ya, Kementerian Perindustrian ini yang membuat satu struktur yang memang dihususkan untuk mengawal industri halal. Begitu Pak Afdal. Baik, makasih Pak Andi. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah dengar dari Pak Andi, ternyata industri halal itu menyangkut banyak stakeholder di Indonesia. Jadi Pak Akil ini dibantu oleh banyak stakeholder. Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenkop UKM, dan kita para pelaku halal industri dan ekonomi syariah berusaha meningkatkan bagaimana halal di Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, saya beralih ke Dr. Yuda. Pak Yuda, ini kita sudah cukup panjang ya Pak ya, terlibat di dalam bagaimana meramu master plan industri halal bersama dengan Bank Indonesia dan stakeholder yang lain di Kementerian Bappenas juga. Dari sisi akademisi sendiri melihat pentingnya master plan industri halal ini seperti apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Afdal dan bapak-bapak sekalian, ada satu hal yang menarik kalau kita bicara halal. Buat kami secara akademik, halal itu rasional secara sosial dan rasional secara ekonomi. Rasional secara sosial wajar, kita negara yang paling banyak muslimnya, rasional. Kalau rasional secara ekonomi, setelah kita hitung triliunan, kemungkinan kita bisa mengolah atau mengelola hal-hal produk-produk yang bersifat halal ini sendiri. Tapi dalam kenyataannya tidak setiap orang punya pandangan yang sama. Dalam catatan kami itu patut kita kerjasama. Coba kita bisa bayangkan Pak Adik, ada 14 dokumen
dari masing-masing lembaga dan kementerian. Yang satu dengan yang lain bisa punya perspektif yang berbeda. Itu dulu yang harus kita. Yang kedua, selain ada 14 dokumen resmi negara, itu ada 86 dokumen lainnya yang juga sebenarnya diakui negara. Jadi total kalau kita bicara halal ini, maka menjadi kebingungan hal yang rasional secara sosial dan rasional secara ekonomi itu nggak ada rujukannya. Atau bukan nggak ada rujukannya, masing-masing punya rujukan. Sehingga ketika KNEKS berniat untuk membuat roadmap, bagi saya, bagi kami tentu saja di ruang akademi mengatakan yang pertama ini harus kita seragamkan dulu perspektif kita terhadap roadmap itu sendiri. Jadi kalau dikatakan penting, pasti penting. Dan kepentingan itu harus dalam satu komando secara akademik. Karena itu pada saat Bapak dan Ibu sekalian, yang kami minta pada waktu itu adalah paling tidak metodenya sama. Problem kenapa menjadi ada 14 dokumen dan 86 dokumen lainnya? Karena masing-masing punya metode yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda-beda. Sehingga rasionalitas ekonomi itu tidak terungkap, tidak menjadi kenyataan karena orang bingung. Pedomannya apa? Baik di dalam tataran praksis kebijakan maupun dalam tataran praksis bisnis, tentu kan harus ada acuannya. Negara ini mau kemana? Coba kita bisa bayangkan satu negara besar ini ketika bicara halal saja ada 18. Nah tahun ini insya Allah gitu ya. Nah kita membuat satu roadmap yang mudah-mudahan tentu saja bisa itu. Karena itu berangkatnya dari ketika kita menyusun roadmap ini, yang pertama kali adalah yang harus dibedah adalah 14 dokumen dan 80 dokumen itu. Jadi kerjaan kita pada waktu itu sebenarnya Pak Afdal cukup panjang karena kita harus membedah 14 dokumen resmi negara loh. Kementerian Perindustrian punya, Kementerian Agama punya, kementerian yang semua ada nuansa kehalalannya membuat roadmap masing-masing. Jadi saya kira tahun ini mudah-mudahan apa yang di-launching oleh Pak Wapres itu menjadi rujukan. Jadi kalau dikatakan penting ya penting. Dan bukan hanya sekedar penting, tetapi harus ada satu komando. Tidak mungkin rasionalitas sosial maupun rasionalitas ekonomi kehalalan itu terwujud jika pedomannya sendiri tidak dalam satu komplek istilah saya. Kira-kira itu dulu Pak Abdal. Baik. Terima kasih Pak Yuda. Jadi menarik ya bahwa ternyata karena saking besarnya di Indonesia kita punya banyak planning. Dan kita mencoba bagaimana rencana-rencana yang terkait untuk pengembangan industri halal ini bisa sejalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekali lagi mohon tolong ditayangkan tadi QR code-nya ya. Bagaimana master plan industri halal ini ingin menyelaraskan pengembangan industri halal di Indonesia itu bisa sejalan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Bisa sejalan dengan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Bisa sejalan dengan RKP, Rencana Kerja Pemerintah yang setiap tahunnya Pak Oni dan para pimpinan di Bappenas melakukan perubahan-perubahan. Kita ingin kontinuitas, bagaimana ini bisa berjalan. Nah, tentu tadi bagaimana planning-planning yang banyak ini kemudian kita ramu di dalam suatu master plan. Tapi saya melihat ini Pak Yuda, satu hal ya, terkait dengan industri halal Indonesia. Kita menjadi pasar yang besar. Tadi baru saja di ruangan yang lain dari Dinas Standard menyampaikan pangsa pasar industri halal dunia itu akan jauh meningkat lagi. Bisa lebih cepat lagi setelah pandemi ini akan bisa berkembang lebih cepat. Nah, dari catatan Bapak melihat kemampuan Indonesia untuk mengolah sumber daya yang ada di kita, ini kita akan selalu menjadi pasar atau mungkin masih ada kemungkinan kita tidak hanya membuka peluang investasi masuk ke Indonesia, tapi justru kita ingin menjadikan Indonesia sebagai global hub dari produsen halal dunia.
boleh mereka buka pabriknya di sini, tapi tidak hanya untuk konsumsi Indonesia. Kita juga akan menjadi supplier untuk dunia halal global. Dari sisi pandangan Bapak melihat ini seperti apa, Pak Yuda? Jadi kalau kita lihat dalam konteks pasar, maka halal itu kami membaginya menjadi dua. Satu itu pasar yang sifatnya emosional. Yang kedua itu pasar yang sifatnya rasional. Kalau pasar yang sifatnya emosional umumnya itu dikaitkan dengan belief. Itu dikaitkan dengan pasti kita ini bagian dari pasar yang emosional kalau bicara halal. Tetapi dunia ini sekarang berbicara halal itu tidak hanya didorong oleh masalah emosional. Jadi non-muslim pun sekarang melihat produk halal itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi kita, kalau dikatakan apakah kita akan jadi pasar? Kita sudah jadi pasar. Dengan perspektif bahwa kita adalah pasar emosional terhadap halal. Tetapi dunia ini adalah pasar rasional terhadap produk halal. Kita lihat perkembangan industri halal itu justru banyak di negara-negara yang tidak muslim. Dalam catatan kita misalnya dalam halal food, selain Malaysia, Indonesia, ada Rusia. Kita bisa bayangkan di negara Rusia, halal food itu nomor 4 sekarang. Artinya doesn't matter bahwa halal itu orientasinya hanya negara-negara muslim, Pak. Tetapi yang kita lihat sekarang, suka atau tidak suka, kita menjadi pasar, tetapi baru jadi potensi produsen. Ini yang sebenarnya kita tangkap. Kenapa? Bahwa pasar itu given, tapi jadi produsen itu baru potensial. Itu yang harus kita akui. Ini nanti kerja bareng kita Pak Andi ya. Jadi saya katakan sekali lagi, secara objektif, pasar itu sudah given. Tapi kalau kita bicara apakah pasar lokal kita bisa dipenuhi oleh kita sendiri, that is potensial. Masih banyak yang kalau boleh dilihat nanti di Mas back Mas. Ada beberapa permasalahan. Orang menganggap halal itu terlalu sederhana menurut saya. Bahwa kalau kita mau menjadi produsen, maka ada 4 aspek yang harus juga dipenuhi. Dan hampir semua aspek itu kita tidak optimal. Jadi kalau kita mau jadi produsen, maka aspek technoware, aspek humanware, aspek inforware, dan aspek organoware itu juga harus dijalankan. Kalau itu tidak diperbaiki, maka selamanya saya harus mengatakan secara objektif, kita hanya akan jadi pasar. Tetapi kita bersyukur kalau saya ambil percentage, berapa kira-kira kita sudah memenuhi 4 aspek itu, maka rata-rata yang kami dapatkan baru sekitar 57% kemampuan kita untuk menjadi produsen. Ini tantangan kita nih. Izinkan kami berbicara objektif apa adanya. Jadi sekali lagi Mas, pasarnya itu 100%. Tapi kemampuan jadi produsennya 57%. Maka kalau ada negara lain saja lebih dari 57% kemampuan ininya, maka kita hanya akan jadi pasar. Siapa yang akan? Negara sebelah kita, Thailand, yang bukan muslim, mereka paham itu. Jadi tantangannya kira-kira itu. Jadi sekali lagi hari ini kita harus sama-sama tidak hanya berbicara indahnya pasar halal, tapi ada tantangan yang besar. Semakin hari semakin kita tunda pengembangan ini Pak Andi, maka akan semakin gapnya semakin besar. Saya menduga kalau kita diam saja nggak memperhatikan ini, 57% sekarang dirata-ratakan global. Tapi ketika orang bergerak memahami ini semua, maka makin lama kita akan makin turun. Logikanya ketika aspek teknometrik ini menurun, maka kita menjadi pasar yang semakin besar untuk orang lain. Ini tantangan kita sih kira-kira gitu Pak. Baik, makasih Dr. Yuda. Jadi memang kita mencoba mentransformasikan yang namanya potensi tadi ya Pak ya. Yes. Potensi tadi untuk kita coba bergerak memperkuat diri supaya industri kita mampu. Jadi hari ini kalau kita lihat apa yang di-showcase-kan di acara ISEF, kita melihat produk-produk halal kita luar biasa tampil, para tidak hanya UMKM ya. Tadi di sebelah sana saya lihat modest fashionnya luar biasa nih Pak Andi.
sangat keren-keren, desainer Indonesia menghasilkan produk modest fashion dan bahkan banyak yang masih muda. Sudah go global. Nah, Kemenperin sendiri melihat bagaimana caranya untuk membangkitkan peluang yang ada di bidang-bidang tertentu tadi, misalnya di bidang fashion tadi, untuk bisa tumbuh dan berkembang dan terus membesar lebih menjadi suatu sektor yang bisa kita punya kompetitif, Pak. Walaupun mungkin di dalam master plan industri halal kita taruhnya ekonomi kreatif di bidang syariah seperti modest fashion itu adanya di sektor yang masih berkembang ke depan. Tapi kami yakin ini punya potensi luar biasa. Dari Kemenperin, kira-kira rencana ke depan untuk modest fashion seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Afdal. Mohon kepada operator mungkin bisa ditayangkan kembali slide nomor 5. Jadi di dalam slide itu kita bisa melihat bahwa kita sepakat di dalam pengembangan prioritas industri nasional ada 3 sektor yang memang sejalan dengan master plan industri halal Indonesia. Nah tadi Pak Dr. Yuda juga menyampaikan Indonesia dan negara-negara Islam lain justru menjadi pasar bagi negara non-muslim justru gitu. Tadi Dr. Yuda menyampaikan ada Rusia, ada Cina dan sebagainya. Nah ini mungkin yang relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Moderator Pak Afdal bahwa memang kita ini masih memerlukan effort untuk mensupport ketiga industri ini. Jadi ketiga industri ini ada industri pangan, industri fashion, industri obat, kosmetik dan sebagainya. Nah, boleh pindah ke slide 12. Ada satu hal mungkin yang bisa kita cukup memberikan harapan. Slide 12. Nah, ya ini cukup. Jadi kalau berdasarkan data Indonesia Halal Market Report 2021-2022, nah ada sedikit harapan mungkin Pak Afdal. Di tengah serbuan produk impor, di tengah gencarnya produk-produk halal dari negara muslim, nah ternyata kita masih bisa mendapatkan benefit dari 2 produk, yaitu produk makanan dan produk fashion Pak Afdal. Jadi kalau melihat slide ini, kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan memang alhamdulillah kita masih menjadi net eksportir. Nah ini kontribusinya dari mana? Dari kontribusi makanan sebesar 22 miliar US dollar dan dari fashion sebesar 10 miliar US dollar. Nah namun demikian, ke depan dengan gencarnya produk impor dari negara non-muslim yang sudah dilabeli halal, ini bukan menjadi, ini bahkan bisa menjadi ancaman gitu. Bahkan bisa menjadi ancaman baik dari makanan maupun dari fashion. Sekarang mungkin kalau kita ditanya kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, bisa jadi mungkin mereka lebih banyak memeriksa produk halal yang ada di luar, misalnya di Cina katakanlah, atau di negara-negara muslim lain. Kenapa begitu? Karena mereka ingin masuk ke Indonesia sebagai populasi muslim terbesar sedunia gitu, mungkin sekitar 200 juta muslim ada di kita di Indonesia gitu. Nah ini juga mungkin harus tetap kita mitigasi Pak Afdal peluang-peluang dari produk impor, terutama dari negara muslim, negara non muslim yang memang sudah disertifikasi halal. Nah, ada 2 mungkin produk, yaitu produk farmasi dan produk kosmetik. Walaupun nilainya juga masih kecil, tapi seiring dengan banyaknya tayangan di TV, banyaknya iklan yang mungkin sering dilihat oleh ibu-ibu, permintaan kosmetik juga bisa jadi besar gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga lembaga atau importir dari Cina, dari negara-negara non-muslim, dari Thailand, Vietnam dan sebagainya, mereka juga meminta verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan Kementerian Agama oleh Kepala BPJPH untuk menunjuk
lembaga pemeriksa halal di Indonesia, termasuk di tempat kami. Jadi kami di Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri ini memiliki 24 balai, di mana 17 balai ini sudah ditunjuk oleh Pak Akil sebagai LPH, sebagai lembaga pemeriksa halal. Nah ini juga dengan banyaknya ditunjuk LPH termasuk di universitas misalnya, itu juga nanti mempercepat sertifikasi halal untuk produk-produk dalam negeri gitu. Paling tidak mungkin nanti Pak Afdal selain dari penguatan menjadi produk halal, di tempat kami juga akan memperkuat dengan produk ber-TKDN Pak Afdal. Jadi nanti kami akan memperkuat untuk pengadaan pemerintah, seragam PNS, seragam Pemda misalnya. Ini juga kami akan memperkuat selain ada sertifikasi halal, juga ada sertifikasi TKDN. Jadi bisa saja nanti produsen kain di Cina karena sudah dapat sertifikasi halal masuk ke Indonesia misalnya. Nah kami juga punya tools lain, punya alat lain untuk membendung itu dengan adanya sertifikasi TKDN. Terutama untuk pengadaan-pengadaan di pemerintah dan pemerintah daerah. Mungkin begitu Pak Afdal, terima kasih. Baik, terima kasih Abdel, Pak. kalau boleh saya menambahkan barangkali ini sesuatu yang menarik barangkali. Silakan Pak Yuda. Bisa ditampilkan nggak? Pertama itu coba di slide saya. Nanti saya kira supaya ada ketersambungan Sinambungan, antara ya. negara dalam hal ini dengan apa yang kita temukan. Bisa ditampilkan Mas di slide diawali posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global. Bapak dan Ibu sekalian, sambil menunggu, apa yang paling logik dan apa yang paling rasional untuk kita kembangkan terkait dengan industri halal? Ada beberapa pilihan yang memang sebenarnya kita sudah jadi aktor, tetapi kita belum leader. Pertama, Islamic Finance. Posisi kita ada di nomor 6. Kemudian halal food yang tadi Pak Andi juga sampaikan, kita itu ada di nomor 2 dan yang pertama itu Malaysia. Suka atau tidak suka gitu ya. Walaupun kita serumpun, saya kira competitiveness of global itu kan tetap terjadi. Jadi kita nggak nengok negara lain, tetangga sebelah kita itu nomor 1 loh Pak. Ya, dengan keadaan apapun, luas area, jumlah penduduk, tapi dia bisa leader. Kedua, tadi disampaikan, ada Pharma and Cosmetic kita nomor 9, Modest Fashion kita nomor 2. Sehingga pada saat kami menyusun, kami mengatakan begini, yang deket-deket untuk jadi leader ini punya potensi kita jadi leader. Artinya kita tidak berangkat dari nol. Tetapi mari kita lihat problemnya apa. Mas, next Mas. Next. Terus. Next. Ya. Coba kita lihat. Sekarang kita bicara industri makanan. Mulai yang kecil, yang besar deh kita lihat. Yang seharusnya ini punya kapital yang besar. Next Mas, satu lagi. Bisa satu langkah lagi? 60% di hulunya itu kita masih impor. Nah kalau kita bicara halal itu kan dari hulu sampai hilir proses halal itu. Ini problem kita ketika kita mau jadi produsen halal di makanan yang pasarnya sangat besar, tapi bahan baku di hulunya itu ternyata masih impor Pak. Ini yang mesti ini objektifnya harus kita sampaikan ya. Jadi jangan ini kita bisa problemnya dulu mari kita lihat. 60% itu impor. Di tengahnya sumber daya pelaku industri maupun regulator jaminan produk halal masih terbatas. Ini bukan kata Yuda, bukan kata IPB, ini kata dokumen yang juga justru tersusun itu. Coba kita bayangkan. Kemudian lihat farmasi atau Modest yang next. Modest ini potensinya besar. Ibu-ibu pengajian segala macam kira-kira begitu kan kalau kita bicara Modest. Yang besar aja. Yang kecil ini masalahnya lebih banyak. Saya ingin cerita ke Pak Abdel yang besar aja nih Pak. Next Mas. Sekali lagi bahan baku masih diimpor. Jadi ketika kita berbicara halal, apapun menjadi produsen, is the problem. Ada bahan baku yang sesungguhnya kita masih impor. Jadi sebenarnya kita tersandera
kalau dalam ini kan kita bukan kemudian menyerah, ini yang kemudian roadmap itu kita buat, mulailah kita menyadari posisi kita itu ada di mana. Roadmap ini untuk menyelesaikan ini gitu Pak Adi ya. Kita sepakat dengan Kementerian Perindustrian, dengan kementerian lain, mari kita sama-sama. Tapi mari kita memotret. Jangan potensi halal itu jadi angan-angan tanpa pernah kita mau jujur ada problem yang besar di negeri ini. Karena itu kita lihat sekarang next. Saya lihat dari aspek TIO-nya. Next, ada problem apa? Next, Mas. Terus satu lagi, saya ambil contoh. Terus, yang terus Pak. Ya. Jadi ketika 60% teknoware-nya itu ada 60% bahan baku impor itu dari aspek teknologisnya loh Pak. Jadi kemampuan kita untuk bisa memproduksi sesuatu ada ketergantungan teknologi yang 60% juga kita tergantung orang lain. Jadi ini problem-problem yang kemudian disusun. Jadi nanti pasti ujungnya kita akan menyelesaikan what should we do-nya. Tapi kita harus jujur ini. Jadi ada problem. Kita ini sudah given jadi pasar, tetapi baru punya kemampuan 57% untuk menjadi produsen halal. Karena problemnya adalah problem ini yang nantinya kita harus sama-sama selesaikan. Saya kira itu dulu deh. Jadi teman-teman makin sadar bahwa tidak mudah menjadi produsen itu selama ini nggak diselesaikan. Gitu kira-kira Pak Abda. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Yuda. Jadi Bapak Ibu, PR kita masih besar. Masih panjang perjalanan yang harus kita lalui untuk menjadi pusat produsen halal dunia. Tapi kita confidence dan kemarin Pak Wapres sudah memberi arahan langsung kita harus melaksanakan ini bersama-sama. Ya. Master Plan Industri Halal Indonesia itu adalah suatu pembuka bagaimana kementerian dan lembaga bisa bekerja bersama di dalam suatu langkah sehingga tadi rencana kerja pemerintah yang dibuat oleh Bappenas itu nanti bisa dilaksanakan di daerah-daerah, di provinsi-provinsi dan di kementerian lembaga. Nah, kami mungkin ingin mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi biar semakin baik nih kita diskusinya. Mau kita bawa kemana industri halal Indonesia? Untuk pertama saya buka 2 kesempatan. Prof. Ois sudah mulai, satu lagi di sebelah sana ada Mbak yang pakai topi itu. Oke, Prof. Ois dulu, silakan. Bibirikulum makan ubin. Assalamualaikum, saya Nadine. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bapak-bapak, ibu-ibu tadi kan ngomongin industri halal, terus menyangkut banyak stakeholder dan itu sangat berkaitan. Terus bagaimana dengan kami kaum Gen Z, milenial yang kami ini masih baru loh, kami ini at least masih mahasiswa, masih fresh graduate, bahkan masih menjadi ibu baru. Apa peran yang bisa kami ambil atau apa yang bisa kami lakukan, kontribusi apa yang mungkin bisa kami lakukan sekecil mungkin yang bisa kami bantu untuk turut serta dalam program pengembangan industri halal ini Pak. Terima kasih. Baik. Tadi namanya Mbak Nadine ya? Masih kuliah atau dari mana? Saya freelance digital marketing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita buka yang kedua mungkin dari Prof. Ois. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin terima kasih bahwa pada hari ini saya kira menarik sekali ya. Kita memang, saya tahu betul bahwa ada 14 dokumen dari 80 berapa itu pernah memang kami terpikirkan loh. Ini berbeda-beda, harus memang kemudian disinkronisasi. Saya kira mungkin perlu duduk bersama dimoderatori oleh Kenex ya Pak Abdal. Mungkin duduk bersama di antara stakeholder terkait. Di sini ada Kementerian Perindustrian, ada Pak Agil dari BPJPH Kementerian Agama, dari Kenex dan seterusnya. Mungkin mencoba mendefinisikan pada elemen-elemen yang fundamental seperti tadi yang Bapak
Pak dari IPB tadi sampaikan, memang perlu didudukkan dulu beberapa definisi-definisi yang sifatnya fundamental. Apa yang disebut sebagai halal industri, apa itu juga konsep halal. Betul bahwa ini bukan hanya pendekatan aspek normatif, tetapi juga pendekatan sains. Saya melihatnya ini memang integrated, multidisiplin, karena halal bisa didekati dengan yang punya background syariah, yang punya background ekonomi, yang punya background sains, sehingga auditor halal nggak bisa dari jurusan lain kecuali jurusan-jurusan tertentu. Kami yang dari universitas itu juga bersinergi gitu loh Pak, ada dari program-program studi yang terkait itu bersinergi dalam mengembangkan halal di kampus-kampus. Nah, berangkat tadi dari roadmap, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak, menurut saya kita mesti dari hulu ke hilir. Tadi masalah tekstil seharusnya Indonesia, saya sepakat Indonesia 2024 seharusnya bisa nomor 1. Karena kalau bicara Arab Saudi, mungkin itu hanya abaya karena orang berangkat haji umrohnya lebih sering. Turki, kemudian Indonesia nomor 3. Saya kira problemnya adalah mungkin banyak fashion kita yang belum memiliki kualitas ekspor. Andai ini udah memiliki kualitas ekspor, begitu kita buka di mall Masjidil Haram atau di mall Masjid Nabawi, itu kan produk-produk fashionnya nggak ada dari Indonesia. Turki, Bangladesh, dari Dubai, seperti itu. Nah, dan ternyata kesulitan bahan baku. Untuk itu 22 provinsi yang sekarang sudah ada KEDEX Pak. Kami kebetulan juga di KEDEX Banten, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten, dan saat ini sudah ada 23 provinsi. Kemarin terakhir Pak Wapres yang ke-23 ya Pak Abdal. Nah, bagaimana potensi Komite Daerah Ekonomi Syariah ini menjadi katalisator untuk pengembangan industri halal di daerah tersebut, karena kita memiliki serat alami. Nah, mungkin ketika kemarin Ihya Award di Kementerian Perindustrian Pak Andi, tak satu pun dari industri fashion yang masuk kategori kepada Ihya Award, karena ternyata tidak ada bahan yang bersertifikasi halal. Begitu tadi kami tanya ke Pak Safta IHLC, banyak sekali kain yang sudah punya sertifikasi halal. Nah, mungkin tekstil-tekstil yang berbahan serat alami ini bisa kita berikan Pak Agil sertifikasi halalnya, sehingga masuk kepada tekstil dengan kategori sertifikasi halal. Bahan alami itu bisa tenun, bisa songket, bisa batik, pewarnaannya harus dengan pewarnaan alami karena ada pewarnaan yang non halal. Seperti itu, saya setuju. Misalnya di kawasan industri halal, kami saja di Banten itu infonya 500 hektar. Itu adalah untuk kawasan industri halal di Cikande. Bisa nggak di sana itu ada investasi misalnya kenaf ya. Kenaf itu kan salah satu bahan untuk serat. Kita mesti bertanam sehingga nggak ada tadi tekstil itu ekspor gitu. Jadi mesti kita menanam juga bahan-bahan dasar, bahan baku yang memang itu untuk kain yang kemudian menjadi bahan untuk kemudian kita kembangkan fashion. Dan saya rasa untuk fashion designer di Indonesia cukup banyak. Kita lihat fashion show luar biasa. Dan Indonesia harus menjadi nomor 1 untuk fashion halal in the world gitu. Nah, fokusnya adalah pertama bahwa perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen stakeholder kementerian maupun lembaga non, dan juga kami dengan universitas dalam mengembangkan industri halal ini. Dan kemudian bagaimana roadmap dan master plan itu disinkronisasi dan diharmonisasikan menjadi sebuah gerakan yang bukan sama tapi gerakan yang terarah. Sehingga gerakan halal ini menjadi halal mainstreaming. Bagaimana menjadikan halal mainstreaming sehingga semua kementerian itu yang terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Koperasi, Perindustrian, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan seterusnya, ini juga bergerak ke arah yang sama Pak, dengan tentu kekuatan dan kompetensinya masing-masing, sehingga bergerak untuk melakukan halal, bagaimana menjadikan Indonesia mendorong ke produsen halal, tapi semua stakeholder itu bergerak dengan sebuah gerakan halal mainstreaming. Mungkin seperti itu Pak Abdal. Terus saja terus yang keduanya adalah Pak dari Kementerian Perindustrian. Mungkin juga aspek riset, mohon dialokasikan juga supaya kawan-kawan di
akademisi, ini ada Bu Rahma dari UI, saya UIN, dan tentu dari perguruan tinggi yang lain itu concern dengan riset terkait dengan halal. Tahun lalu saya riset Pak tentang halal untuk UKM. Ini untuk PR untuk Pak Agil. Karena ternyata problem di lapangan ketika 17 Oktober 2024 nanti berlaku sanksi. Problem yang paling mendasar adalah dari temuan riset kami adalah soal literasi. Ternyata literasi ini kalau kita mengurutkan dengan pendekatan ANP, kami kebetulan kemarin riset dengan ANP, mengurutkan prioritas strategi. Strategi yang paling harus sekarang betul-betul digencarkan adalah soal literasi tentang halal ini, khususnya untuk jaminan produk halal. Yang kedua adalah soal SDM pendamping halal. Tadi saya lihat di roadmap Bapak juga ada. Terbatasnya SDM yang mendampingi halal, termasuk auditor, penyelia halal, pendamping halal, termasuk juga juru sembelih halal. Itu juga. Kemudian yang ketiganya adalah teknologi informasi. Bagaimana sertifikasi halal, jaminan produk halal ini easy to access. Dan UKM kesulitan di lapangan adalah seperti itu sebetulnya. Dan belum ada sistem yang terintegrasi. Sehingga begitu dia mengurus NIB, dia juga mudah mengurus sertifikasi halal, terutama di daerah. Di daerah kadang-kadang antara Kanwil Kementerian Agama terkait dengan fatwa produk halal dengan kementerian terkait yang mengurusi sertifikasi halal ini juga nggak sinkron. Sehingga prosedur sertifikasi halal menjadi lambat. Padahal harus segera gitu 2024. Nah itu jadi mungkin masalah sanksi juga Pak Agil, nanti mungkin Pak Agil juga bisa bicara dari Kementerian Agama, itu jangan dikedepankan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kesadarannya dulu, awareness-nya dulu, edukasinya dulu, ini yang perlu diperkuat. Dan terakhir adalah memang ekosistem dan infrastruktur itu jauh lebih penting bagaimana kita mewujudkan halal ini sebagai Indonesia produsen halal. Saya kira demikian Pak Abdal, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Prof. Faiz. Ini diborong semua nih pertanyaannya sama Prof. Faiz. Banyak sekali. Thank you. Oke, mungkin saya ingin menjawab, mungkin dari Pak Yuda ataupun Pak Andi nanti bisa menambahkan tadi pertanyaan dari Mbak Nadine ya. Gen Z kita posisinya ada di mana di dalam pengembangan industri halal Indonesia? Gen Z ini kurang lebih di tahun 2045 dia tidak lagi menjadi anak muda yang mungkin sekarang masih mencari-cari, tapi dia sudah menjadi bahkan pemimpin negara ini. Bahkan pemimpin negara ini di tahun 2045. Jadi yang paling utama adalah mari kita persiapkan diri kita untuk mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihan bangsa Indonesia. Memang Gen Z banyak involved dengan pengembangan teknologi, banyak melihat perilaku yang global dan segala macam. Tapi kalau saya sendiri dan teman-teman melihat, jangan lupa Indonesia ini punya apa sebenarnya. Kalau kita punya produk halal, kita punya sumber daya halal, kita punya jumlah manusia yang sangat luar biasa banyaknya, yang tidak hanya ingin menjadi konsumen. Ayo kita mulai membuat produk dari sekarang. Jadi creativity dari millennials, Gen Z perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Tadi saya melihat di ruangan sebelah, para desainer modest fashions, ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, belum tamat kuliah, tapi desainnya luar biasa. Nah ini potensi Gen Z ada di situ. Ya. Dengan kemampuan teknologi digital yang lebih pesat, tentu nanti akan bisa membawa produk-produk tadi lintas negara. Dikenal dengan lebih cepat lagi, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai pasar global. Jadi menembus pasar akan menjadi suatu keahlian khusus yang mungkin
oleh kalangan-kalangan para pelaku industri tradisional ya Pak Yuda ya. Mungkin selama ini banyak problem untuk memasarkan produk, tapi kami yakin dengan digitalisasi pemasaran akan jauh menjadi lebih penting dan lebih mudah dilaksanakan ke depan. Mungkin dari Pak Yuda atau Pak Andi ada titipan untuk generasi muda kita selanjutnya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau boleh kami mengatakan kami ya, paling tidak saya begitu. Saya ini tinggal menunggu waktu di Indonesia ini. Tapi generasi yang akan datang itu mengisi waktu. Itu prinsip menurut saya. Jadi ketika kita berbicara Indonesia hari ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi Z itu sendiri. Yang tadi saya ingin kemukakan adalah ada sesuatu. Dalam perspektif objektif yang kita dapati di kaitan dengan halal itu, satu, kita itu masih lemah secara teknologis, masih tidak bisa mengoptimalkan sumber daya, tapi satu sisi kita punya pasar yang sangat besar. Saya kira itu juga yang harus ditangkap oleh generasi Z. Caranya gimana? Kalau bicara teknologi, sepanjang yang saya tahu, koreksi nanti kawan-kawan dari perindustrian, nggak perlu ada label halal kalau kita bikin pesawat tempur. Pesawat tempur nggak perlu ada label halal. Kalau kita bikin industri berbasis nano, nggak perlu ada label halal. Tapi label halal itu ketika kita bicara makanan, kita bicara fashion, baru kita bicara halal. Artinya apa? Kalau bicara halal, maka kita masuk ke dunia itu. Dan itu adalah dunia generasi Z. Pertama, prinsip teknologi di dalam manajemen teknologi yang saya pelajari. Teknologi itu adalah supporting peradaban. Dan peradaban itu diciptakan oleh manusia sesuai dengan generasinya. Jadi yang pertama adalah generasi Z itu punya hak dia untuk membuat peradaban ke depan Indonesia. Maka saya ingin mengatakan kalau kita ingin membuat peradaban Indonesia ke depan dalam konteks yang halal, maka teknologi yang kita butuhkan adalah teknologi yang tidak harus setinggi membuat nano, tidak harus setinggi membuat pesawat tempur. Misalnya begini, fashion. Tadi disampaikan oleh Bu Is, terima kasih Bu Is. Kalau anak mudanya ke depan mengatakan pakaian kita berbahan baku yang sumbernya adalah dari serat, maka kita akan mengurangi impor otomatis. Kita impor karena kita berbahan baku katun. Satu di antaranya, katun itu secara agroklimatologis tidak akan tumbuh sempurna di Republik ini. Tapi pakaian kita menuntut bahan baku yang sumber bahan bakunya tidak di Indonesia. Itu problem. Coba kalau generasi mudanya dari sekarang. Kemudian dibutuhkan apa? Butuhkan kembali kepada teknologi-teknologi yang tidak selalu harus 4.0. Kita sekarang dipaksa untuk 4.0. Padahal mungkin saja kita punya teknologi yang tidak mesti 4.0 sehingga kita leading. Kita tidak leading dari sisi teknologi karena kita memaksakan diri. Dalam konteks yang lain kita setuju 4.0 ya Pak ya. Jadi dalam hal ini kita setuju bahwa kita harus bergerak ke 4.0. Tapi ketika kita bicara fashion, coba berapa kalau kita ke NTT, teknologi tekstil itu tidak selalu menuntut yang namanya 4.0. Artinya dari situ upaya kita, strategi kita untuk mengejar teknologi bukan dengan mengejar-ngejar negara yang sudah maju, tetapi kita kembali kepada teknologi kita, maka kita akan leading. Jadi adik-adik satu itu ya, jadi adik-adik harus bisa membuat peradaban baru yang bisa membuat kita leading. Ini PR buat anak muda. Berpakaian, berperilaku, berbutuh peralatan, itu yang di-create oleh anak muda. Yang kedua adalah pasar itu, betul kata Pak Abdal, pasar digital. Digital itu adalah pasarnya anak muda sekarang. Kita tidak lagi mengenal anak muda ke pasar becek Pak, seperti waktu kita kecil. Mereka, dan itu adalahnya. Karena itu saya membayangkan adalah bahwa peradaban itu membutuhkan teknologi. Peradaban dulu yang dibuat, di-create oleh kita, baru kemudian support teknologi. Dan kita harus kembali kepada teknologi-teknologi kita muda. Yang anak-anak muda inilah yang punya kreativitas membuat itu. Sekolah-sekolah vokasi itu adalah sekolah-sekolah future menurut saya. Orang bisa buat peralatan, bisa buat segala macam. Itulah kreativitas anak muda menurut saya. Satu itu. Kalau yang Bu Is, saya hanya berpikir gini.
tadi Bu, sama-sama kita tahu ada 18 dokumen di Republik ini tentang roadmap. Jangan-jangan 19 yang dibuat Pak Afdal jadi nomor 19. Saya bilang Pak Afdal, ada 18, nggak boleh ada yang ke-19. Sebab kalau kita ciptakan nanti jadi yang ke-19 Pak. Maka roadmap ini harus lebih tinggi posisinya, bukan sekedar roadmap. Harus kita upayakan jadi undang-undang. Baru kita punya kekuatan hukum. Kalau cuma roadmap lagi, nggak jalan. Maka harus kita dorong semua, kawan-kawan perindustrian, kawan-kawan Kementerian Agama, semua ini jadi undang. Kalau undang-undang sifatnya mengikat semua pihak sampai ke tingkat daerah. Jadi menurut saya itu Bu, jadi apapun kita berbicara roadmap, kekuatan roadmap yang menurut saya sudah dibangun secara saintifik ini nanti menjadi mentah kembali kalau status atau posisi roadmap ini hanya sebatas roadmap. Begitu Pak. Jadi kita harus sama-sama kawal ini menjadi pelan-pelan ya, apapun. Kawan-kawan DPR harus kita yakinkan masuk ke dalam daftar legislasi berikutnya. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Yuda. Mungkin dari Pak Andi ada tanggapan tadi terkait Gen Z ini peran di dalam industri halal seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Afdal. Mbak Nadine masih ada Mbak Nadine? Oh masih ada ya. Di Kementerian Perindustrian Mbak Nadine punya 7 balai diklat industri. Ada di Makassar, Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, 2 lagi saya lupa. Nah, sekarang saya tanya Mbak Nadine passionnya di mana? Kalau passionnya katakanlah di fashion, passionnya di fashion, Mbak Nadine mungkin bisa mendatangi balai diklat industri yang ada di Jakarta, ya. Nah di situ Mbak Nadine bisa mengikuti apa yang disebut dengan inkubator, inkubasi bisnis. Nah nanti kalau Mbak Nadine misalnya tadi disampaikan oleh Pak Afdal, tadi Pak Afdal bilang ada pojok fashion, itu Mbak Nadine nanti bisa dibina di situ, gitu. Kalau Mbak Nadine misalnya punya passion di bidang IT, katakanlah bikin game yang Islami tapi ya. Nah itu bisa nanti mendatangi balai diklat industri yang ada di Denpasar sambil jalan-jalan ke Denpasarnya, gitu. Dan di sana memang fokusnya untuk mengembangkan inkubasi bisnis atau inkubator bisnis yang memang memfokuskan untuk IT. Jadi balik lagi ke Gen Z-nya. Gen Z-nya mau punya passion apa dulu gitu. Nanti bisa kita support, bisa kita dukung kalau dari Kementerian Perindustrian. Nah, kalau cara yang lebih mudah ya, kebetulan saya pernah ditugaskan menjadi atase perindustrian di KBRI Tokyo. Ada hal yang unik yang biasa dilakukan oleh warga plus 62 gitu. Nah di sana ada merek-merek tertentu yang memang brand dari Jepang. Saya nggak bisa sebutkan mereknya, takut di sini nanti ada yang mensomasi saya, gitu. Ada brand sepatu misalnya yang dibuat, yang memang brandnya itu brand Jepang. Datanglah warga plus 62 ke toko sepatu itu. Di tiap sepatu itu selalu ditulis Made in Vietnam, Made in Kamboja, Made in Indonesia. Tahu nggak apa yang dilakukan Gen Z? Begitu lihat Made in Indonesia, disingkirkan. Dia lebih memilih Made in Vietnam, Made in Kamboja, dan sebagainya. Kalau dia pilih Made in Jepang, dia nggak mampu, soalnya harganya 2 kali lipat. Gitu. Nah sebetulnya ada yang menarik dari produk sepatu itu. Kalau dia Made in Indonesia, dia tidak menggunakan bahan yang haram. Dalam hal ini kulit babi. Tapi kalau dia produksi dari Vietnam atau Kamboja, justru ada bahan kulit babi. Kalau salesnya baik, dia akan kasih tahu kita gitu. Apalagi kalau kita belanja pakai kerudung, salesnya akan kasih tahu bahwa ini ada kulit babinya gitu. Nah hal yang sepele itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Gen Z. Jadi bukan bangga dengan produk Vietnam yang sebetulnya ada kulit babinya.
justru harus bangga dengan produk Indonesia yang tidak ada kulit babi gitu. Halnya simple, tetapi menurut saya dampaknya luar biasa. Kalau kita beli produk Indonesia, berarti kita membantu mendukung orang bekerja, mencegah orang di PHK di Indonesia. Kalau kita beli produk Vietnam, berarti kita memberikan sumbangan kepada Vietnam supaya orang Vietnam bisa bekerja dan seterusnya gitu. Nah, terkait dengan yang disampaikan Bu Is, sepakat Bu Is. Jadi memang kita harus banyak mengevaluasi ya, banyak introspeksi, termasuk apa yang sudah kami lakukan di dalam Indonesia Halal Industry Award gitu. Memang banyak sekali yang masih kurang, masih belum sempurna. Nah, oleh sebab itu mungkin di rapat Dewan Pertimbangan terakhir kita kemarin itu kami sangat bersyukur karena banyak mendapatkan masukan dari Dewan Pertimbangan yang berasal dari berbagai macam instansi termasuk akademisi gitu. Nah, terkait dengan riset, sejak adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita tidak bisa lagi melakukan riset, Bu Is. Tapi jangan khawatir, Bu. Kami di Kementerian Perindustrian punya satu unit, punya satu badan, namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Yang di dalamnya ada Balai Diklat Industri, ada sekolah setingkat akademi, setingkat politeknik, dan setingkat SMA. Yang di sekolah itu atau di universitas, di akademi itu masih berlakukan tridharma ya Bu ya. Ada pendidikan, ada riset, ada pengabdian. Nah, mungkin kita nanti bisa bekerja sama di situ Bu. Gitu. Kalau dari kementerian, kami tidak bisa lagi punya pekerjaan melakukan riset gitu. Tapi nanti dari sektor pendidikan, kami tetap bisa berkolaborasi untuk melakukan riset karena itu bagian dari tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu Pak Afdal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin saya juga ingin menjawab tadi sedikit pertanyaan dari Prof. Faiz ya. Mungkin tim bisa menayangkan executive summary dari Master Plan Industri Halal yang di halaman terakhir ya. Next mungkin. Terus. Lagi terus. Paling belakang, nomor 2 paling belakang. Lagi. Terus. Oke, stop di sini. Kalau bisa diperbesar. Oke. Jadi ini menarik bagaimana Bapak Ibu tadi kita punya banyak rencana dokumen negara kita tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Nah, apa yang menarik di dalam Master Plan Industri Halal saat ini adalah kita ingin merujuk kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Bahwa industri halal tidak lagi bergerak hanya kita melakukan kegiatan yang sifatnya sporadis. Karena komunitas halalnya kuat, kita bangun industri halal tidak. Tapi pemerintah akan memposisikan ini di dalam suatu struktur rencana pembangunan. Mulai dengan adanya prioritas nasional. Prioritas nasional di sana warna industri halalnya sudah terlihat. Masuk di dalam program prioritas, masuk di dalam kegiatan prioritas. Jadi kalau kita lihat proyek-proyek prioritas apa yang dibangun nanti ke depan, kita ada yang namanya penguatan regulasi dan fasilitasi bagi industri halal, bagi pelakunya. Ini terlihat dari apa yang sudah dilakukan oleh BPJPH 2 tahun terakhir. Program Sehati, ya, sertifikat halal gratis yang sudah dilaksanakan oleh BPJPH di tahun 2023 saja sudah hampir 1 juta sertifikasi halal yang diberikan. Dan ini tidak dikenakan biaya kepada pelaku usahanya. Bahkan para pendampingnya dibiayai oleh negara, diberikan insentif. Ini bisa kita lakukan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena
masuk di dalam program perencanaan di dalam pembangunan kita. Ke depan lagi mungkin yang lain adalah misalnya pengembangan infrastruktur industri halal. Saat ini kita sudah punya 3 kawasan industri halal, salah satunya di Banten. Tapi mungkin ternyata para pelaku industri ini melihat dalam mengembangkan industri, halal dibutuhkan, tapi prioritas utamanya ternyata bukan halal, tapi memilih lokasi, harga, supply chain dan segala macam itu jadi kriteria yang lebih awal terlebih dahulu. Halal nanti posisinya baru setelah mereka mendapatkan suatu tempat yang baik, mudah dilaksanakan dan tentu murah di dalam biaya produksi. Harapan kami, teman-teman di Kemenperin sekarang juga sedang mengolah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita akan menambah satu lagi kawasan industri halal yang jauh lebih kuat, ekosistemnya berkembang di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita ada Pak Oni dari Bappenas. Mungkin saya akan minta sedikit tanggapan dari Pak Oni nih. Bagaimana pemerintah mencanangkan halal di dalam program pembangunan yang dikembangkan oleh Bappenas dan mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Silakan Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan, Pak Afdal ya, Bapak Ibu, guru besar ya dari IPB, UIN ya, dan Bapak Ibu sekalian. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Ini alhamdulillah tadi ya sudah cantumkan ya konsep ya untuk pemutahiran RKP ya untuk yang akan dikeluarkan bahwa yang nanti itu yang 2023 Pak ya, nanti ada yang 2024 lagi. Nah, namun kami apresiasi nih semua atas ya kolaborasi ya semua kementerian lembaga, terutama Kementerian Perindustrian ya, Bank Indonesia, Kementerian Agama ya, Bapak Ibu dari universitas ya untuk kolaborasi ya dan koordinasinya untuk mengembangkan industri halal. Nah, namun kami sebagai di Bappenas mungkin sedikit mengusulkan nih Pak, ini sudah baik sebenarnya pendekatannya untuk finance ya dan economics ya, itu termasuk di dalamnya industri. Nah, namun kita mungkin bisa kembali ke ini ya, ke kita ya, bahwa halal adalah halalan toiban. Nah, jadi di sini bisa terintegrasi antar sektor. Jadi bukan sektor ekonomi saja. Nah, ini produk halal ini memang tujuannya adalah pertama kebersihan mungkin ya, kebersihan, dan kedua adalah kesehatan ya, kesehatan, dan yang ketiga adalah gizi ya, gizi protein, mineral, vitamin yang baik ya untuk kesehatan ya. Nah, ini yang mungkin bisa dikaitkan dengan program yang lain Pak. Jadi misalnya program stunting ya kan, program pengurangan penyakit ya kan, macam-macam kan penyakit mulai dari diare, penyakit mungkin kusta ya kan, TBC dan lain-lain tuh yang mungkin disebabkan oleh bakteri dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Pak ya, ini ini mengenai ekonomi ya, itu mungkin Bapak Ibu ya dari perindustrian, dari Kementerian Agama yang lebih mengetahui itu ya. Cuman kami dari sisi perencanaan pembangunan ini juga mengusulkan ya bahwa ini tidak hanya sekedar ya untuk industri ya kan, dan dan sains saja gitu ya, tapi juga untuk bidang yang lain yang akhirnya kebersihan dan kesehatan itu adalah untuk kebersihan dan kesehatan perilaku ya kan, akhirnya ke akhlakul karimah yang bisa nanti bisa masuk ke transformasi yang lain Pak ya kan, transformasi untuk pembangunan sumber daya manusia gitu ya, misalnya peningkatan karakter dan budaya. Jadi mungkin itu Pak yang mungkin tanggapan kami yang lebih luas ya, sekedar dari finance dan ekonomi saja gitu. Oleh karena ini juga tantangannya tidak hanya di sektor modern ya, tapi juga di pedesaan ya, di mana banyak ya rakyat kita di sana
dengan ini industri yang sederhana ya. Jadi mungkin juga ini termasuk ayam ya, ikan semua ya. Ini yang menyangkut makanan minuman rakyat banyak kita ya, soalnya banyak yang masih stunting dan masih kurang gizi nih di negara Indonesia ini. Jadi kita juga perlu melihat ke sebagian besar rakyat kita yang masih meningkatkan taraf hidup ya dan kesejahteraannya. Demikian Pak, mungkin tanggapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni. Jadi tadi Pak Oni sudah menyampaikan RKP 2023 sudah masuk industri halal di dalamnya, dan insya Allah RKP 2024 mendatang akan lebih kuat lagi pengembangan industri halal ke depan. Dan tadi industri halal tidak hanya urusan stempel produk yang ada di dalam produk, tapi kemaslahatan dari produk-produk halal ini bisa menambah kualitas sumber daya manusia yang kita ingin menuju Indonesia emas ya Pak Oni ya, di tahun 2045 nanti. Oke, makasih Pak Oni. Kita buka kembali forum tanya jawab. Wah, ini banyak sekali nih. Saya tadi sebelah sana sudah, dari sebelah sini dulu. Bapak dari KDEKS Banten. Silakan Pak. Terima kasih Pak, saya Pak Eden dari KDEK Banten. Mungkin terima kasih atas paparannya kepada narasumber. Sangat menginspirasi karena sangat rasional gitu ya. Membuka apa adanya itu penting sekali untuk menyelesaikan masalah ke depan. Tapi ini kan masih makro Pak ya, dari tingkat kebijakan, KDEK tentu hubungannya dengan masalah mikronya, implementasi di lapangan ini. Kami mengidentifikasi ada 7 permasalahan, mungkin satu saja yang akan saya angkat, yaitu masalah tadi disebutkan oleh Profesor Uis tentang literasi. Jadi produk 19, produk 86 itu saya kurang tahu, mungkin sekarang kan sudah bulan November ya, sudah masuk dalam program, jangan-jangan memang produk-produk itu akan dibuat, bahkan mungkin sudah dibuat di hotel-hotel sekarang untuk produk korban berikutnya Pak. Nah, implementasi di lapangan salah satu diantaranya adalah bahwa literasi, ya, sosialisasi tentang sistem jaminan produk halal ini dari hulu ke hilir ini, ternyata di lapangan itu bukan hanya pelaku usaha yang tidak mengerti, pemerintah sendiri di OPD-OPD itu tidak mengerti. Jadi kami bagaimana berkomunikasi gitu ya. Jadi salah satu ya, di antara 4 masalah implementasi di lapangan adalah komunikasi. Sumber daya manusianya sudah ada gitu. Sistemnya sudah ada, dari BPJS sudah ada, bahkan sudah disiapkan katakan 10 juta sertifikat halal untuk tahun depan, sekarang sudah 2,5 juta. Ini ternyata dari saya mendapat disposisi Pak dari rekan sendiri, dari pemerintah gitu ya, yang tidak mau melaksanakan program-program ini. Ini juga jadi masalah, sehingga yang terjadi sertifikat halal yang di luar yang muncul itu sebetulnya hasil-hasil daripada pekerjaan volunteer yang dari 220 LP3H dan ada 62 LPH ini mereka bekerja tanpa bimbingan pemerintah. Jadi muncul sendiri. Nah ini kritik saya ketika saya bekerja sama multi pihak justru mendapatkan disposisi. Di antaranya tidak ada anggaran yang diturunkan untuk kegiatan ini. Padahal terakhir dari Kemendagri kan sudah muncul juga Pak ya, ada perintah untuk pelaksanaan ini. Dari Bappenas juga saya kira sudah di RPJM jangka panjangnya sudah ada Pak ya. Jadi mungkin ini perlu ada penekanan yang sangat-sangat keras Pak dalam menghadapi 17 Oktober 2024 nanti ketika diberlakukan, pelaku usaha itu belum semuanya dan akan ditutup gitu kalau memang kita tegas gitu ya. Nah, mengantisipasi itu ya kami berharap ada penekanan dari pemerintah pusat ke daerah untuk segera memprogramkan
Yang kedua, ada bottleneck untuk makanan minuman, yaitu masalah daging dan ayam. RPH, RPU-nya itu belum disertifikasi. Kemudian di pasar-pasar tempat pemotongan hewan juga belum ada. Belum ada ribuan catering lagi yang memotong sendiri di rumah, dan itu belum diawasi. Apakah sudah menggunakan juru sembelih halal yang sudah tersedia dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Jadi saran saya penekanan kepada pemerintah untuk melaksanakan ini, dan tolong dibuka pintu untuk bisa kami mensosialisasikan tentang sistem jaminan produk halal ini supaya lebih cepat. Yang ketiga adalah segera diprogramkan dibangun 2024 mungkin Januari RPH, RPU juga untuk bantuan. Kalau perlu saya menyarankan ada namanya kalau di sertifikat ada self declare untuk UKM, tetapi ini saya minta juga ada semacam self declare untuk para catering Pak, yang memotong ayam sendiri gimana? Ada suatu model gitu, tolong dibuat suatu model yang seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kita tangkap pertanyaannya Pak ya, bahwa memang masih banyak PR tadi. Kita masih perlu daerah untuk bisa bergerak lebih banyak tentu dengan bantuan anggaran dan tentu juga atensi tentunya dari pimpinan daerah ke depan. Bagaimana industri halal bisa menjadi prioritas dari pengembangan pembangunan di profesi-profesi terkait. Kita buka pertanyaan kedua, mungkin nanti sebelum dari tanggapan dari Pak Andi dan Pak Yuda. Oke, dari ibu yang pakai kerudung. Mudah-mudahan kita masih punya banyak waktu ya. Sepertinya pertanyaannya banyak sekali. Silakan. Terima kasih Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul dari KDIKS Jawa Timur. Sedikit saja ingin sedikit unek-unek dari kami bahwa mungkin melihat persepsi masyarakat tentang halal itu kan juga sangat beraneka ragam. Saking banyaknya yang berbeda-beda, bahkan kadang masyarakat itu sudah langsung pokoknya semua itu sekarang harus halal kan begitu, padahal tidak. Nah sehingga mungkin dalam master plan itu juga dilengkapi dengan definisi operasional atau terminologi atau apalah itu yang bisa mendefinisikan. Jadi halal untuk makanan minuman seperti apa, halal untuk fashion itu seperti apa, halal untuk barang gunaan seperti apa, dan seterusnya. Mungkin itu saja Pak Afdal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul. Nanti mungkin bisa dilihat di dalam executive summary yang ada. Bahkan mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan available buku dari Master Plan Industri Halal bisa di-download di website KNDKS. Tapi mungkin saya sedikit kasih gambaran. Kalau boleh ditayangkan ada sedikit pembagian ya. Dari industri halal yang kita masukkan ke dalam sektor inti dan industri halal yang kita masukkan ke dalam sektor berkembang. Mungkin boleh ditayangkan di dalam preview tadi. Ya, kalau bisa diperbesar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain termasuk Malaysia, Middle East dan segala macam. Orang banyak bertanya, yang namanya industri halal ini yang mana aja? Apakah hanya yang memiliki sertifikasi halal atau yang lebih luas lagi? Kita hadir di acara ISEF, kita lihat ada ekonomi kreatif, ada fashion, ada produk makanan minuman. Nah, oleh karena itu di dalam Master Plan Industri Halal Indonesia, kita coba mengelompokkan menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama kita sebut dengan industri halal inti.
itu adalah sektor makanan dan minuman. Kenapa? Karena pada saat konsumen ditanya, Anda ingin memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui kita makan atau kita minum, mau yang halal atau tidak? Konsumen menjawab, ya. Kami preferensi mencari produk makanan dan minuman yang halal. Dan itu dilakukan dengan sertifikasi. Karena sertifikasilah yang membuktikan bahwa produk itu memiliki kualitas yang sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Demikian juga dengan farmasi. Kita makan obat, kita minum obat, kita menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh pasien, pasien berhak bertanya. Bahkan sudah menjadi standar di dalam layanan rumah sakit yang memiliki kompetensi syariah untuk menanyakan kepada pasien. Obat-obatan yang kami pergunakan di rumah sakit berkompetensi syariah, kalau halal mereka declare, ini produknya sudah sertifikasi halal dan ini belum. Karena memang belum ada pengganti, kami mohon izin kepada Bapak Ibu pasien untuk kita berikan. Dan itu membuat ketenangan hati lebih baik dari para pasien. Kami temukan ini, Bu Busno, di rumah sakit yang dinaungi oleh Mukisi. Jadi rumah sakit yang sudah memiliki kompetensi syariah. Kosmetik demikian juga. Apa yang dilekatkan ke tubuh kita, ke wajah kita, memang sudah memiliki sertifikasi halal, akan membuat ketenangan yang jauh lebih baik kepada konsumen. Jadi itu pendekatannya memang sertifikasi. Karena produk itu kemudian diperdagangkan lintas negara, lintas benua. Bagaimana cara mengenal bahwa produk itu sudah halal melalui label atau sertifikasi halalnya. Namun bagaimana dengan produk yang lain? Sektor industri, pariwisata ramah muslim, extended service, layanan, katakanlah di destinasi halal tersedia makanan halal, kantin yang sudah bersertifikat halal, hotel-hotel yang memberikan layanan, katakanlah misalnya air bersih tersedia. Kalau kita ke toilet kan kita pengen air bersih tersedia untuk bersuci. Nah ini suatu hal yang menarik, kami kelompokkan itu di dalam industri halal berkembang. Industri halal berkembang tidak kita dekati dengan sertifikasi, tapi kita akan memotivasi industri ini berkembang terlebih dahulu, melihat preferensi dari masyarakat konsumen seperti apa, dan kalau kemudian mereka melihat halal sebagai suatu value yang menjadi competitiveness bisa berkembang, insya Allah akan bisa menjadi suatu produk unggulan yang lebih baik. Oleh karena itu, kembali misalnya pada produk fashion, ada produk fashion yang sudah bersertifikat halal karena memang mereka mendeklar serat kainnya dibuat dari produk yang aman untuk dipakai konsumen. Tidak mempergunakan material yang ada kontaminasi di dalam produksi serat atau pewarnaan. Namun bagaimana yang common yang kita pakai sehari-hari dan mungkin juga belum bersertifikat? Ya, ini kita tidak dekati dengan sertifikasi. Tapi yang ingin kemudian menonjolkan value tadi, silakan bisa dilakukan pendekatan supaya nilai kompetitifnya bisa lebih baik. Mungkin itu jawaban saya. Nah nanti mungkin saya kembali ke Pak Andi. Kira-kira dari Kementerian Perindustrian tadi melihat selain balai-balai ini Pak, ternyata hari ini sudah ada 23 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah yang siap mengembangkan dan bergerak mengembangkan ekonomi syariah, industri halal, dan mungkin Kemenperin bisa menjadikan KDEKS ini menjadi partner yang lebih kuat. Mungkin dari Pak Andi ada tanggapan, silakan. Terima kasih Pak Afdal. Setuju Pak Afdal, jadi tadi juga yang disampaikan oleh KDEKS Banten, memang siapapun mungkin tidak bisa kerja sendiri ya Pak ya. Jadi memang harus ada sinergi dari kami, dari kementerian, kemudian dari
UMKM KDS juga yang tadi Pak Afda bilang sudah ada 23 di seluruh tingkat 1 mungkin ya. Nah kami yakin Pak dengan banyaknya sosialisasi, dengan banyaknya literasi, apa yang kita desain ini dari 2023 sampai 2029 dengan sinergi akan lebih baik Pak daripada kita kerja sendiri-sendiri Pak. Jadi kami sepakat Pak Afdal ke depan mungkin kita akan lebih mendekatkan lagi kerjasama, bersinergi lagi lebih baik karena kita punya tujuan yang sama Pak, yang sesuai dengan Master Plan Industri Halal Indonesia. Demikian Pak Afdal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin dari Pak Yuda ada sedikit tanggapan karena waktu kita juga sudah. Baik, mungkin juga ini bisa Mas sebentar supaya dapat gambaran ditampilkan yang keterkaitan RPJMN dengan program utama ya, dari slide saya supaya kita dapat pandangan yang komprehensif dalam penutupan ini. Bisa Mas ditampilkan? Ya. Bisa ditampilkan? Ada beberapa hal yang menurut saya pada saat menyusun roadmap ini ada beberapa logika. Yang pertama itu adalah logika hukum. Jadi buat teman-teman KDEKS sekarang gak ada kekhawatiran karena ketika menyusun roadmap ini Pak Oni sesungguhnya mengacu prioritas nasionalnya sudah ditetapkan oleh Pak Oni. Program prioritasnya sudah ada. Kemudian kegiatan prioritasnya juga sudah ada. Jadi apa yang dilakukan di dalam roadmap ini, logika hukumnya ada cantelannya. Jadi nggak ada alasan. Kedua, next Mas, adalah logika yang disebut dengan logika birokratik, logika negara. Mulai dari yang namanya value chain-nya apa, program utamanya apa, strateginya. Ini sesungguhnya adalah sudah disusun oleh negara. Kita hanya menstrukturkan ulang sebenarnya. Jadi ada jaminan bahwa apa yang dilakukan teman-teman KDEKS itu sesungguhnya konstitusional. Ada logika hukumnya, ada logika negara. Next. Kemudian berdasarkan itu disusunlah ada beberapa strategi utama mereka karena waktu saya tidak sampaikan. Bahkan kalau next Mas, kita berangkat sampai kepada milestone-nya. Ini yang saya kira penting. Bahkan tahun demi tahunnya itu punya target. Di dalam yang disusun oleh Pak Afdal ini bersama-sama. Next, coba kita lihat. Terus next. Bahkan apa yang harus kita lakukan, Pak, ini juga sudah ditekankan di dalam roadmap ini. Next, coba. Bahkan sebagai sasaran, indikator, satuan, dan sebagainya itu sudah disusun. Jadi tinggal kita berdisiplin dengan ini. Tadi yang dikatakan oleh teman-teman Banten, kalau kita berdisiplin ini dan ada dukungan yang kuat dari atas, pertama logika hukumnya Pak, oh ini nggak ada yang kita langgar kok, semuanya ada cantelannya. Logika birokrasi, logika negara, dari mulai siapa pelakunya sampai visi negara, ada cantelannya. Program-program yang seperti ini yang tersebar di berbagai kementerian sebenarnya. Ketika 14 dokumen itu, kalau disusun tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang merasa ditinggalkan. Tetapi tersusun, inilah yang menurut kita. Jadi sekali lagi, kalau di awal seperti seolah-olah ada pesimisme, tapi di ujung saya mengatakan ada optimisme. Karena infrastruktur negara kita itu sesungguhnya sudah menjamin ini terlaksana. Tinggal tadi harus kita kawal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Jadi Bapak Ibu sekalian, Master Plan Industri Halal Indonesia sudah diluncurkan. Tugas kita bersama-sama membuat bagaimana master plan ini bisa terimplementasi. Karena kita punya PR panjang, kita punya potensi, kita punya sumber daya, kita punya manusianya, dan sangat visible kita mencapai Indonesia yang mengembangkan industri halal sebagai bagian penting dari perekonomian nasional kita untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita. Waktu kita memang tidak banyak, Bapak Ibu semua, karena memang waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, dan juga kepada Dr. Yuda
Heriawan Asnawi dari Sekolah Bisnis IPB University. Kita beri aplaus kepada dua narasumber kita. Dan saya ingin menutup diskusi pembicaraan kita pada sore hari ini dengan pantun yang berasal dari AI, Pak. Ini tadinya mau tanya teman pramugari, tapi kita tidak lagi terbang nih. Biasanya dapat pantun dari pramugari, tapi kalau ini dari AI. Industri halal semakin berdaya. Makanan sehat tiada ragu nyata. Bersama kualitas dan integritas berjaya, untuk konsumen senantiasa kita siapkan sajian prima. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sesi pemberian plakat oleh Bapak Afdal Aliasar kepada Bapak Andi Rizaldi dan Bapak Dr. Yuda Heriawan Asnawi. Selanjutnya, kami juga mengundang para pimpinan yang hadir untuk turut foto bersama. Kepada Kepala BPJPH, Bapak Akil Irham, dan Direktur JKB Bappenas, Bapak Oni Noroyono, dipersilakan naik ke atas panggung. Kepada Bapak Irfan Surkarna dan Ibu Ana Setiawati juga dipersilakan naik ke atas panggung untuk turut melakukan sesi foto bersama. Mohon bersiap-siap, izin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tentu saja terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu Sobat ISEF yang telah mengikuti sesi talk show kali ini. Tak lupa kami juga mengundang Bapak Ibu Sobat ISEF untuk mengunjungi berbagai pameran produk halal di ruang Cendrawasih. Lalu ada juga Modest Fashion Exhibition, booth Lembaga Keuangan Syariah, dan masih banyak island-island syariah fair lainnya yang dapat dikunjungi. Selain itu, kami juga mengundang Bapak Ibu Sobat ISEF untuk mengikuti rangkaian acara Tablik Akbar yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 28 Oktober serta ISEF Fun Walk pada hari Minggu 29 Oktober nanti. Jangan lupa untuk ikuti berbagai media sosial ISEF agar dapat terus memantau pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan ISEF 2023. Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan talk show ini. Saya Raisya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.